channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Memedi Ireng bagian yang ketiga. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Di sudut lemari, cicit anak ayam semakin nyaring, seperti sedang menari-nari. Tuyul peliharaan Maridi berjingkrak girang dalam botol kaca. Hingga akhirnya Maridi mencapai puncak. Tidak peduli Kinasi sudah jatuh pingsan. Di pagi-pagi buta, Kinasi tersadar dan langsung ke rumah ibunya. Ini aib, tapi harus Asih ceritakan. Asih tidak kuat. Asih mau cerai saja, Bu. Terbata-bata sambil menangis, Kinasi menceritakan kelakuan bejat suaminya tadi malam. Berkali-kali kalimat istighfar keluar dari mulut sang ibu. Ibu semakin curiga sama suamimu sih? Tanya ibunya Kinasi penasaran. Maksud ibu? Tanya balik Kinasi. Jangan-jangan Maridi melakukan pesugihan, desis ibu Kinasi. Tidak mungkin, Bu. Mas Maridi tidak mungkin gelap mata begitu. Asih percaya dia. Jawab Asih meyakinkan. Mana ada orang bersetubuh sambil menyiksa. Orang gendeng mungkin iya. Lah itu suamimu bukan orang gila kan? Orang waras-warasnya. Kamu patut curiga kalau ada perubahan pada Maridi yang sudah diterima akal sehat. Terang Saada ibu Kinasi. Pintu rumah Saada yang reot didorong paksa dari luar. Keduanya terperanjat bukan main. Pulang kamu sih, pagi buta sudah menggosip. Maridi menarik paksa Kinasi menyeret dengan muka bengis. Plak! Tamparan mendarat lagi di pipi Kinasi. Jejak jari memerah di sana. Kinasi terisak dalam tangisan. Masalah rumah tangga tidak seharusnya menjadi makanan orang lain, termasuk ibu kamu. Apa kamu tidak punya rasa malu? Bentak Maridi penuh amarah. Mas sudah menyiksaku. Aku tidak sanggup, Mas. Aku maunya Mas seperti dulu, seperti biasa. Isak Kinasi. Diam kamu, bentak Maridi lagi. Kamu itu seorang istri, harus nurut apa kemauan suamimu. Ngerti kamu? Dikte Maridi. Hujanan air mata Kinasi menjadi-jadi, terlintas dalam pikirannya untuk bercerai. Namun jika perceraian yang dia pilih, kemana akan membawa diri setelah itu? Belum lagi malu pada orang sekampung, ujung-ujungnya menyusahkan ibu dan bapak lagi. Sekali lagi kamu ulang, berani menceritakan urusan ranjang pada orang lain, entah itu ibu atau Samira sekalipun, kamu bakalan habis, bentak Maridi. Maridi keluar dari kamar entah pergi kemana setelah itu. Tinggallah Kinasi meratapi nasibnya yang malang. Baginya Maridi bukan lagi suami yang dulu, penuh lemah lembut, tidak lain dari seorang monster. Maridi bukan lagi suami yang dulu penuh lemah lembut, tidak lain dari seorang monster yang haus seksual. Gelak tawa puas terpancar di wajahnya tatkala Kinasi tergolek lemah setelah mereka bercinta. Maridi memang bukan Maridi yang dulu. Darahnya sudah dicemari darah setan sejak dia bersekutu dengan jin pelontos yang setiap malam menyediakan bergepok-gepok rupiah untuknya. Maridi yang lemah lembut mendadak menjadi binal dan liar. Dia merasa terpuaskan ketika lawan mainnya terlihat meradang kesakitan tidak berdaya. Tentu saja ini perintah dari Mbah Moyo.
Maridi yang gelap mata mau-mau saja mengikuti dukun klinik tersebut. Kinasi berani menceritakan urusan ranjang kepada ibunya, Jo. Aku malu, ujar Maridi di suatu waktu. Terus bagaimana? Jawab Paijo. Aku kalap, aku tampari Kinasi. Habis nyesel juga sih. Maridi menunduk. Dulu awal-awal Lastri juga begitu. Lama-lama akhirnya menikmati. Dan kamu tahu tidak, bahkan aku membeli alat-alat ekstrim seks itu di penjual online. Paijo nyaris berbisik. Memangnya ada? Tanya Maridi penasaran. Kamu ketinggalan zaman. Ya adalah, lengkap semuanya. Nikmat juga kalau pakai alat bantu itu, percaya sama saya, ujar Paijo meyakinkan. Kamu benar-benar gendeng, Jo, balas Maridi. Keduanya terbahak puas merasa menang. Tak peringatkan kamu sih, masalah rumah tangga, apalagi urusan ranjang, itu tidak patut kamu beberkan ke orang lain, termasuk kepada ibumu, Pamali, berdosa, aib kok diobrolin. Lagi-lagi Maridi mengintimidasi Kinasi suatu pagi setelah semalam menghajar Kinasi di atas ranjang. Saya tidak kuat kalau cara mas kayak gitu, alih-alih senang justru merasa disiksa, pekik Kinasi. Sembarangan kamu, makanya tak beliin kamu handphone, biar kamu pintar, buka YouTube, itu ada di sana, biar mainnya agak seru. Maridi berkacak pinggang menatap garang pada istrinya. Wanita 30 tahun itu terseduh ketakutan, dipojokkan oleh suami sendiri. Beberapa bagian tubuhnya membiru entah diapakan oleh Maridi. Pinggangnya serasa mau copot dan ngilu. Sekali lagi kejadian ini terulang, awas kamu, ancam Maridi. Apa? Kalau disiksa terus ya saya lapor ke polisi. Gertak Kinasi tidak mau kalah. Ngelawan kamu sih. Satu tangan Maridi terangkat nyaris menampar pipi Kinasi. Kinasi terduduk pasrah, rasanya dulu Mas Maridi tidak sekasar ini. Kinasi berusaha menahan tangis hingga dadanya sesak. Sesal muncul perlahan, kian hari semakin ramai warung Maridi. Kini ada 2 karyawan yang dipekerjakan oleh Maridi. Tidak hanya cireng yang dijual, ada bakso, mie ayam, dan kopi panas. Bapak-bapak yang biasanya ke ladang kini semakin sering pulang cepat, lalu nongkrong di warung Maridi. Tidak sedikit juga mereka yang buruh pabrik acap absen demi duduk menghabiskan hari di sana. Berbagai topik pembicaraan menjadi bahan mereka, mulai dari pabrik tutup yang kena PHK sampai ke pemilihan kades baru. Bertambah hari bertambah jua pendukung Maridi untuk maju menjadi kades. Harta dan tahta akan datang sendiri dengan caranya, Maridi. Demikian wejangan Mbah Moyo kepada lelaki itu. Hingga hari itu tiba, seperti tidak ada pilihan lain, semua warga sepakat untuk mengangkat Maridi menjadi kades. Malu-malu Maridi maju, pura-pura menolak, tapi akhirnya menerima dengan senyum kemenangan. Kini warung Maridi kian berkembang pesat. Di sebelah rumahnya berdiri bangunan baru. Maridi hendak membuat grosir serba ada di sana, agak ke pinggir jalan. Sudah beroperasi juga pencucian motor miliknya. Tidak tanggung-tanggung perhelatan besar digelar ketika pelantikannya menjadi kades. Sepeser pun tidak memakai dana desa, diambil dari kantong pribadi Maridi. Kini nama Maridi kian harum, melesat menjadi pembicaraan banyak orang. Saat bersamaan Kinasi pun mengandung lagi. Bukan main senangnya hati Maridi. Jabatan kekayaan kini hadir lagi calon buah hati dari Kinasi. Akhir-akhir ini aku kok sering mual ya mas, adu Kinasi suatu malam. Asam lambungmu hati-hati sih. Kamu jangan sering-sering makan pedas, jawab Maridi.
Tapi mas, aku tidak dapat bulan belakangan ini, ujar Kinasi. Ladalah, serius sih? Alhamdulillah, jangan-jangan kamu isi. Besok kita ke bidan ya, wajib periksa ini. Pokoknya kamu sekarang harus dijaga benar-benar. Kinasi tersenyum getir, tidak membelas ketika dirangkul dan dipeluk suaminya. Kalau mau aman, mas jangan begitu lagi kalau kita berhubungan ya. Kinasi berbisik di pundak Maridi. Benar juga, kalau saya tidak kontrol diri, bahaya untuk janin Kinasi, pikir Maridi sejenak. Tidak akan mas lakukan lagi. Pokoknya mas mau anak kita ini sehat sampai brojol. Kapan kita perlu mencari pembantu rumah tangga sih? Biar ada yang bantu-bantu di dapur. Stok buah-buahan, sayuran, makanan bergizi lainnya harus ada di kulkas. Mas tidak mau kejadian seperti tempo dulu lagi, ucap Maridi sungguh-sungguh. Ada sedikit kelegaan menyelinap dalam hati Kinasi. Setidaknya dia tidak akan disiksa lagi di atas ranjang. Sebagai kades baru, Maridi kerap membagi-bagikan sembako gratis pada warga yang membutuhkannya. Semakin harumlah nama kades baru tersebut, tersohor sampai ke pemerintah kabupaten. Selama berjalan tidak ada hal aneh terjadi. Maridi menikmati sekali profesinya. Urusan warung dia serahkan penuh kepada Kinasi. Karyawan semakin banyak, omset pun meroket. Hingga kehamilan Kinasi mencapai usia 6 bulan lagi. Kinasi harus diterpa cobaan seperti sebelumnya. Hingga kehamilan Kinasi mencapai usia 6 bulan lagi, Kinasi harus diterpa cobaan seperti sebelumnya. Malam itu purnama penuh. Kinasi sedang tidur di dalam kamarnya. Tiba-tiba seperti ada yang menjalur ke pahanya, masuk melalui organ intimnya. Selakangan Kinasi mendadak panas dan ari-arinya terasa ngilu. Isi perut seakan diaduk-aduk. Sekian detik kemudian darah segar mengucur di antara paha Kinasi. Teriakan kesakitan melolong dari rumah kediaman mereka. Warga pun berdatangan takut-takut mendekati Kinasi yang bersimbah darah. Kinasi menjerit tidak berhenti, mukanya pucat, peluh bercucuran dari dahinya. Tidak ada tumbal-tumbalan, Maridi. Tumbal dengan persembahan itu beda. Dengan tegas Mbah Moyo membantah ucapan Maridi. Tapi Mbah, ucap Maridi canggung. Tidak ada tapi-tapian. Kamu makan bakso 1 porsi kena bayar 10.000. Makan 2 porsi kena 20.000. Ya sama saja. Kamu sudah mendapatkan jabatan bagus. Apalagi yang kamu harapkan? Ujar Mbah Moyo menjelaskan. Jangan istri dan anak saya toh Mbah. Kasihan, mereka tidak salah. Biar saya saja sendiri yang menjadi persembahan. Maridi memohon kepada Mbah Moyo. Itu sudah menjadi konsekuensinya, tidak bisa diubah. Mbah Moyo menjelaskan. Benar persembahan itu adalah tumbal. Naas justru pernikahannya dengan Kinasi yang menjadi tumbal. Edan dongo bodoh kok dipelihara. Sekarang menyesal sendiri. Terus aku harus melakukan apa? Runtuk Maridi sesal datang kemudian. Siang itu Maridi sudah sibuk dengan koper-koper besar berisi pakaian. Kinasi hanya memperhatikan sambil mengelus-ngelus perut yang mulai membuncit. Kehamilan yang ketiga. Ada tanya yang hendak diutarakan. Seakan menunggu sebuah celah untuk bertanya sesuatu kepada sang suami yang terlihat terburu-buru, tergesa dan sibuk dengan perlengkapan yang dimuatnya dari tadi. Mau ada acara apa mas? Sampai harus bawa koper sebanyak ini? Tidak biasanya kamu ada acara akhir minggu ini? Tanya Kinasi hati-hati. Kamu jadi orang kok curigaan sih? Ini pertemuan khusus dan untuk kepentingan orang banyak. Yang diundang itu kades-kades pilihan. Acaranya di aula dan harus nginep di hotel.
Kamu kok bawaannya curiga terus. Kalau aku sukses, terpandang, terkenal, kamu juga yang senang. Dapat nama, dapat pujian, harkat dan martabat juga naik, jawab Maridi dengan nada kesal. Mendengar jawaban seperti itu, Kinasih hanya memilih diam. Wanita itu paham benar tabiat Maridi setelah lebih setahun mendampinginya. Jangan sekali-kali merusak suasana hatinya. Bisa lama dan panjang urusannya nanti. Sebagai seorang istri, ia mencoba untuk mendukung suaminya dengan menjauhi apa yang membuat suaminya naik pitam. Menyokong semangat di saat sedang getol-getolnya bekerja agar karirnya sebagai kades terus menanjak. Kinasih lebih banyak diam dan menonton dari luar lingkaran. Lelaki itu sangat berambisi menjalani tugasnya sebagai kades. Belakangan juga muncul bisnis baru, grosir dan peternakan lele sejak beberapa bulan lalu. Memperkerjakan banyak karyawan, semakin mengharumkan nama Maridi di desa Jaya Makmur. Sebagaimana seorang kades, tentu saja ia ingin melakukan tugas secara loyal dan totalitas agar citra dan pamornya terjaga. Tidak jarang tamu-tamu dari desa lain berdatangan sekedar bertukar pikiran dengan kades kenamaan seperti Maridi. Banyak juga orang-orang dengan gaya parlente bertemu. Maridi menyambut hangat dan terbuka. Merekalah investor yang diceritakan Maridi kepada Kinasih. Ini adalah celah untuk mewujudkan mimpi membangun kerjasama tersebut. Kinasih tentu saja senang bukan kepalang dengan kehidupannya yang sekarang. Ia tahu bahwa suaminya bersungguh-sungguh dalam membangun sebuah bisnis yang sedang berkembang dan melakukan semuanya untuk rumah tangga mereka. Dia sangat yakin Maridi melakukan semua ini untuk masa depannya. Sayangnya semua yang Kinasih ketahui itu hanyalah kebohongan yang dibuat oleh Maridi. Dia tidak tahu bahwa jabatan dan bisnis dalam genggaman Maridi semata adalah hasil persekutuan dengan iblis. Aku berangkat ya sih, jangan lupa kunci pintu. Kalau kamu takut, minta temenin ibu ya. Semisal kamu tidak capek, jalan-jalan ke grosir juga ke warung, pantau anak-anak. Maridi berpesan sebelum meninggalkan rumah. Paijo sudah menunggu di halaman dengan Yaris yang baru dibeli minggu lalu. Mobil dan supir punya kantor desa sengaja diliburkan Maridi dengan alasan kasihan hari libur harus masuk kerja juga. Padahal alasan sebenarnya adalah supaya kelakuan nakal Maridi tidak terendus oleh siapapun. Bagus sekali mobilmu, Jo. Puji Maridi saat kendaraan itu melaju perlahan keluar dari gerbang rumah Maridi. Ini berkat sampean juga, sambut Paijo mengulas senyum. Maridi membalas lambaian tangan Kinasih sebelum mobil benar-benar keluar dari pekarangan rumah. Maridi menghela nafas setelah Paijo memarkirkan mobilnya tepat di samping rumah yang dituju. Ia merasa beruntung karena bisa sampai dengan tepat waktu dan berada dalam keadaan utuh mengingat baru saja Paijo memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Menurut Paijo sangat seru menekan pedal gas dalam-dalam. Sekarang rumah tua yang merupakan kediaman dan tempat praktik Mbah Moyo sudah berada di hadapan mereka berdua. Ia tidak menyangka bahwa pria tua berjanggot lebat itu memberikan kepercayaan untuknya untuk bertamu siang hari. Ada rasa bangga juga takut dalam hati Maridi. Meski begitu, ia harus memenuhi apa yang disebutkan oleh Mbah Moyo jika ingin keinginannya kali ini berhasil.
Keinginan tersebut adalah melakukan ritual pesugihan yang lebih mumpuni dan gesit dalam membangun kerajaan harta. Maridi melakukannya tidak lain karena ambisi jabatan dan dahaga akan kekayaan. Adapun pesugihan itu dibantu oleh Mbah Moyo melalui pertapaan alias semedi satu malam, tepat di malam purnama penuh. Kamu harus lawan rasa takut jika ingin melakukan pesugihan ini, ujar Mbah Moyo penuh ketegasan. Hampir pukul 10 malam, Mbah Moyo, Pak Ijo dan Maridi berjalan ke belakang rumah panggung tua tersebut, jauh ke dalam menembus hutan yang gelap. Hampir 10 menit merawangi kelam, ketiganya sampai di sebuah area agak terbuka. Pohon-pohon tumbuh melingkar seperti membentuk gelanggang. Tepat di tengah-tengah ada batu datar yang cukup luas. Disitulah nanti Maridi harus duduk. Rasa takut kepada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selama ritual pesugihan melampaui rasa takut Maridi terhadap murka Tuhan saat itu. Mbah Moyo menginstruksikan agar melucuti semua pakaiannya hingga Maridi telanjang bulat, tidak sehelai benang pun kini hinggap di tubuh lelaki tersebut. Maridi membayangkan bahwa pesugihan ini membuat dirinya lebih kaya, sehingga mampu membeli mobil, sawah, rumah, dan membangun pabrik, dan juga banyak hal yang ia idam-idamkan sejak lama. Hawa dingin menusuk tulang, membuat Maridi menggigil. Kamu Pak Ijo, itu agak jauh ke sana. Ada pondok-pondok, silahkan di sana. Sesekali pantau Maridi. Kalau dia tumbang atau pingsan, kamu bertugas untuk membangunkan. Paham? Perintah Mbah Moyo. Iya Mbah. Pak Ijo pun mengangguk. Maridi, kamu harus tandingin. Nanti saya bikin unggun sebagai sumber hangat sedikit, tapi agak jauh dari tempatmu. Soalnya yang kita panggil itu tidak suka terang. Paham kamu? Mbah Moyo memberi saran kepada Maridi. Paham Mbah, jawab Maridi dengan gigi gemeletuk. Desir angin semakin kuat. Mbah Moyo berlalu setelah membuat tumpukan kayu dan membakarnya agak jauh dari batu. Pucuk-pucuk pohon meliuk-liuk liar. Maridi duduk terpekur menahan dingin di atas batu pertapaan tersebut. Suara binatang malam bersautan semakin mencekam. Tidak gentar, Maridi tetap diam sekuat tenaga agar tidak tergolek. Jari-jarinya sudah terasa kaku dan pucat pasi. Tiba-tiba lamunan Maridi buyar, terdengar gemuruh dari balik rimbunan bambu di kirinya. Suara gemuruh tidak seperti desau angin. Ia terperanjat karena sadar bahwa gemuruh tersebut adalah tanda kedatangan Memedi Ireng, seperti yang disebutkan oleh Mbah Moyo. Maridi perlahan mengedarkan pandangan menyambut kedatangan Memedi Ireng. Dugaan tersebut tidak meleset sedikit pun. Pria itu mencoba untuk menutupi rasa takut dan gugupnya dengan cara bersikap sopan dengan jin yang datang. Ia mengucapkan permisi ketika sosok hitam seperti manusia mulai terlihat samar mendekati Maridi. Maridi bergidik ngeri saat sosok yang seperti gumpalan kabut tersebut semakin dekat. Saat jarak keduanya barang sejengkal, terlihat jelas bahwa Memedi Ireng itu adalah perempuan berambut panjang, hitam pekat sempurna, giginya penuh darah dan menyembul keluar. Jin gosong tersebut naik ke atas batu. Refleks Maridi bergeser sedikit. Kini dia rebah dan melebarkan kakinya, seolah meminta agar ditiduri segera. Terdengar geraman dari mulut makhluk tersebut, pertanda agar Maridi segera menyetubuhinya.
Ragu dan takut Maridi mulai naik dan menindih tubuh jin sepekat jelaga itu. Sekian detik kemudian tidak ada pemandangan lain kecuali paras wanita yang cantik dan keinginan untuk menyalurkan hawa nafsunya. Dan bersambung. Apa yang terjadi saat Maridi menyetubuhi tubuh sosok Memedi Ireng? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.